Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali setelah sekian lama di Pojok Serabi, Semeton Rinjani Bicara. Siang ini kita kedatangan Racing Star ya. Lagi rame-ramenya ini. Bang Abdul Haris Agam. Kebetulan ini beliau mampir di kantor Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, ya saya coba untuk ngobrol-ngobrol dengan beliau. Begini Bang, ini sekarang yang lagi rame lagi nih, selain kejadian kemarin pendaki berhasil yang mengalami kecelakaan di jalur pendakian Puncak Rinjani, Juliana. Yang lagi rame lagi nih terkait toilet nih Bang, toilet kering yang kita punya, yang dimiliki yang ada di Taman Nasional Gunung Rinjani, yang ada di Pelawangan dengan ada di Danau Segara Anak. Yang rame itu kan kebersihan toilet itu Bang. Apa di dalamnya ada bungkus minuman kemasan dan lain sebagainya. Mungkin sedikit informasi dari Bang Agam selaku bagian dari tim Rinjani Squad yang dalam tanda petik ngurusin toilet di Rinjani. Ya, jadi itu juga menjadi salah satu program teman-teman di Rinjani Squad untuk menjaga Gunung Rinjani, mulai dari zero waste, zero incident, sampai untuk kebersihan toilet. Jadi saya mau menjelaskan begini kepada teman-teman pendaki yang naik Gunung Rinjani. Jadi kebetulan kemarin memang teman-teman pada latihan persiapan untuk rescue. Sebagian ada di Jakarta, sebagian masih di Mataram. Jadi mau minta maaf dulu ini karena tidak sempat membersihkan toilet di atas. Oh, siap. Tapi maksudnya begini, teman-teman itu bukan tukang bersih loh. Betul. Bukan tukang bersih toilet, tapi mari kita sama-sama menjaga kebersihan toilet, khususnya para pendaki ini harusnya punya kesadaran sendiri. Itu toilet dibangun buat kita sama-sama menggunakan. Bagaimana kita menjaga kebersihan toilet, menjaga dari sampah-sampah. Maksudnya begini, jadi bijaklah menjadi seorang pendaki. Karena pasti pemikirannya teman-teman, oh ada petugasnya yang jaga. Kalau di Taman Nasional bukan tukang bersih-bersih toilet. Nah itu dicatat Semeton Rinjani. Iya. Itu teman-teman volunteer Rinjani Squad tuh membantu ya. Maksudnya mereka sudah luar biasa ya. Ini tidak ada nilai nominal loh di sana. Itu pun di penggunaan toilet pun mungkin sifatnya cuma donasi Bang ya. Dan artian tidak ada tarif khusus berapa gitu kan, sekian gitu kan, tidak ada Bang. Istilahnya donasi keikhlasan, dan artian mereka juga harus mesti melihat bahwa tugas teman-teman itu tinggal di gunung, harus bantu bersihkan toilet kan cukup berat juga gitu. Maksudnya kembali ke kesadaran mungkin Bang ya sepertinya, dan perilaku loh. Maksudnya masa ada toilet kotor terus istilahnya yang jaga ini yang disalahin gitu kan, menjadi tidak kurang elok mungkin sepertinya begitu ya. Jadi di toilet yang ada di Gunung Rinjani itu kita sudah difasilitasi loh sama teman-teman, sama kawan-kawan yang ada di Taman Nasional, dalam hal ini pemerintah sudah dikasih ruang untuk bisa membangun itu, kemudian itu untuk kepentingan bersama. Kenapa kita tidak jaga? Harusnya teman-teman sendiri habis buang air bersihkan sendiri. Harusnya seperti itu, tapi ya mau diapa, budaya kita kurang baik ya dalam hal ini pendakian gunung. Tapi harapannya ke depan dengan adanya yang viral-viral toilet ini Bang, saya sangat berharap sama kawan-kawan yang lain, ayo kita jaga bersama. Sama-sama jaga ya, sama-sama pelihara. Sama-sama menjaga Gunung Rinjani, khususnya untuk toilet. Jadi kalau selesai silakan dibersihkan masing-masing. Kalaupun susah dibersihkan, kita juga bisa bantu. Tapi jangan seperti di hotel. Bukan pesuruh teman-teman Rinjani Kami Squad. bukan petugas toilet. Ya, Kami cuma ikut membantu gitu loh ya. Kalau tidak bisa membersihkan, ya turut menjaga lah gitu. paling ya. tidak jangan mengotori. Betul itu. Mari kita sama-sama bekerja sama, teman-teman pendaki, trekking organizer juga. Harapannya kalau bisa, ayo kita sama-sama menjaga Gunung Rinjani, para pendaki Nusantara. Ayo kita bareng-bareng semua, biar gunung kita bersih, aman dan nyaman. Clue menarik dari Bang Agam tadi itu, kalau tidak bisa membersihkan, ya minimal tidak mengotori loh. Mungkin tuh sama-sama menjaga gitu.
Itu terkait toilet ini Bang ya. Ini selanjutnya Bang Agam, sekarang ini terkait kecelakaan ini ya. Lagi rame mungkin kan sekarang ini lagi hangat-hangatnya lah terkait Juliana itu. Yang lama dibicarakan tuh terkait menjadi pendaki cerdas dengan apa namanya manajemen pendakian itu Bang Agam. Menurut Bang Agam ini gimana ini? Iya, jadi sebenarnya Taman Nasional Gunung Rinjani dalam hal ini pendakian Gunung Rinjani harusnya memang arahnya ke bagaimana mendaki gunung yang tarafnya internasional. Siap. Sistemnya. Jadi meskipun Taman Nasional sudah membuat sistem, tapi kembali lagi ke pendakinya, kembali lagi ke manajemen pendakiannya, apakah itu diikuti atau tidak. Padahal sudah berapa kali ada SOP yang diberikan oleh Taman Nasional, kemudian kita sama-sama berdiskusi bahwa cara naik gunung yang bagus itu seperti ini. Saya tidak menyalahkan teman-teman, tapi kami mau mengajak teman-teman, kalau yang kemarin kurang bagus, ayo kita tingkatkan lagi ke manajemen lebih bagus. Kalau persiapannya kurang, ayo ke Taman Nasional kita diskusi sama-sama lagi persiapan. Kalau saya ada di sana, saya siap ditanyain juga ya apa persiapan yang harus dilakukan apa semua. Dan kalau naik Gunung Rinjani utamakan pertama safety-nya Bang. Itu yang paling minimal jas hujan. Karena sering sekali hal kecil saja jas hujan itu bisa menyebabkan hipotermia. Betul, karena basah semua ya. Sama saran saya kalau mau naik Gunung Rinjani, cari kalau belum pernah, ini yang menarik Bang kemarin. Gimana? Waktu di Jakarta kan, Ya. kami ketemu TV-TV, Siap. wartawan semua bertanya. Rata-rata pertanyaannya yang kutangkap, apakah Rinjani itu cocok untuk pendaki pemula? Hampir semua itu pertanyaannya. Jadi saya jawab sesuai dengan apa yang saya sudah lakukan kan. Rata-rata tamuku adalah pendaki pemula. Iya. Jadi saya jelaskan bahwa pendaki pemula bisa Iya. melakukan pendakian di Gunung Rinjani. Tapi ada catatan kaki di bawahnya, asalkan pertama itu simaksi. Simaksi itu paling penting karena itu yang menjadi dasar Anda legal atau ilegal naik gunung. Tiket pendakian lah Tiket ya. pendakian. lah itu. Kemudian persiapan, kalau kawan-kawan belum pernah naik Gunung Rinjani, pilih guide, pilih porter. Banyak yang jago-jago daripada saya di Sembalun, di Senaru. Mereka hebat-hebat, bahkan lebih banyak berkali-kali naik ke Gunung Rinjani dibanding saya. Jadi pilih guide-nya, pilih operatornya, kemudian lihat itinerary-nya, gimana perjalanannya, kemudian menu makannya. Kalau kamu ini tanya menu makannya apa, jangan makan 3 kali. Iya, makannya apa? Detail, kamu bertanya terus. Kejar pertanyaan apa aja yang bisa didapatkan dari kesepakatan yang diberikan oleh TO ini. Termasuk detailnya apa, menunya apa semua. Karena jangan sampai kamu 3 kali makan, ternyata makannya cuma gorengan. Misalkan hal yang kita tidak suka misalkan gitu Iya, kan. Ya, atau betul. ternyata teman-teman tidak makan ikan, terus itu, menunya dikasih daging. kena gitu Kan jadi kelaparan di atas. Betul. Maksudku seperti yang Abang bilang, ya jadilah pendaki yang cerdas. Siap. Cari tahu semua informasi sebelum kamu melakukan pendakian. Seperti itu. Iya, itu jadi inti utama minimal mencari literasi ya. Literasi biar pertama tadi seperti Bang Agam bilang, seandainya menjadi pendaki pemula ya tadi mencari porter atau guide yang apa namanya Profesional. yang dianggap mumpuni lah. Maksudnya teman-teman bisa nyari lah, bisa nanya-nanya mungkin kan. Terus keduanya tadi perlengkapan mungkin, terus ketiganya terkait dengan medan, informasinya mungkin sekedar minimal jaraknya, jarak pendakiannya, shelter di mana. Walaupun jika sudah didampingi guide atau porter, mereka pasti memberikan ngebrief dulu ya informasi itu sebelum melakukan pendakian gitu kan. Sama catatan penting. Siap gimana? Jadi ketika kamu naik Gunung Rinjani, jangan pernah tidak membawa tas. Wajib kamu bawa tas, minimal DP kecil, isi air, jas hujan, jaketmu, makanan cadangan, survival kit. Jadi kayak obat-obatan pribadi apa semua, jas hujan. Jangan pernah dititipin nih. Ketika kamu pisah sama rombongan, itu yang bikin kamu hidup. Jangan pernah dititip, itu yang paling penting. Nah, dicatat itu Semeton Rinjani, jika walaupun kita sudah menggunakan jasa porter ya atau guide yang membawakan sebagian besar barang bawaan kita, perlu dicatat seperti Om Agam bilang bahwa harus tetap bawa DP yang isinya
mandatori kebutuhan kita pribadi yang paling krusial, misalkan jaket, jas hujan, makanan kecil, survival kit, misalkan apa P3K maksud saya itu gitu kan. Mungkin tuh Bang ya, maksudnya yang lebih utama jangan usahakan tas itu tidak lepas, maksudnya. Jadi seperti Bang Agam bilang, jika seandainya kita tidak berharap lebih kan, seandainya kan mungkin berjalan tuh kekuatan person kan masing-masing mungkin tertinggal setengah jam kah, 2 jam kah mungkin kan. Jadinya apa yang kita bawa itu menjadi lebih baik, menjadi pengaman kita dalam kondisi darurat, seperti Bang Agam bilang menjadi survival kit kita lah gitu. Begitu mungkin Bang ya. Oke. Ada hal lain Bang nih di sore hari ini? Sama pesan yang paling betul Bang, semenjak tahun ini yang saya rasakan betul-betul Rinjani keren banget, indah banget waktu awal buka Rinjani. Itu sampah tidak ada sama sekali. Ya, harapanku sama teman-teman yang suka naik gunung ke Rinjani, teman-teman Lombok, pendaki Nusantara, bule-bule, itu tolong sampahnya diperhatikan lagi. Kalaupun dititip sama teman-teman porter, perhatikan semua bisa sampai ke bawah. Pastikan sampahnya sampai di bawah. Karena kalau Rinjani keren, terus banyak sampahnya, jadinya kurang keren. Siap. Nih, seperti itu Bang. Betul, itu pesannya. Dan secara visual ya, laporan dari bukan laporan, dari batian beberapa testimoni juga. Alhamdulillah dengan program Go Rinjani Zero Waste 2025 ini, Rinjani lebih baik dari sebelumnya, jauh lebih baik dari sebelumnya, dan mudah-mudahan itu bisa kita pertahankan Bang. Maksudnya bisa kita pertahankan, bisa terus sampai musim penutupan nanti gitu, sampai Rinjani kembali beristirahat, tetap bersih, tetap indah, dan tentunya zero waste, dan harapan ke depan zero accident. Tidak ada lagi kecelakaan yang fatal terjadi di Rinjani, dengan persiapan seperti Bang Agam bilang tadi, sebagai pendaki Rinjani terbuka untuk siapa saja, istilahnya pendaki pemula sekalipun, tapi dengan catatan kaki tadi, harus didampingi, harus persiapan yang bagus, literasi terkait lokasinya juga harus bagus. Ya, harapan Taman Nasional Gunung Rinjani menjadi pendakian yang nyaman dan aman, mungkin itu Bang. Kita sudah siapkan saja matang-matang, lengkap semua perlengkapan, musibah masih bisa saja terjadi. Betul. Ya, apalagi kita tidak persiapan. Ya, betul. Itu dicatat. Kita sudah persiapan matang pun namanya musibah, ya namanya takdir kita nggak bisa hindari ya. Tapi setidak-tidaknya dengan persiapan yang matang, hal-hal yang tidak diinginkan kita bisa minimalisir. Ya, betul. Siap. Ya, mungkin segitu aja dari Pojok Serabi siang hari ini. Terima kasih banyak atas atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata juga. Begitu pun saya sama Bang Agam nih, tumben kita ngobrol bareng begini. Terima kasih banyak Semeton Rinjani. Kami pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.